Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang pembuatan video kegiatan dengan menggunakan HP. Dengan saya sendiri sebagai host, yaitu Samhadi Effendi Putra, sedangkan narasumbernya adalah Ibu Nur Fadilah dan moderatornya adalah Ibu Pusparini Sucahyo. Untuk menghemat waktu, karena ini webnya terbatas, maka saya persilakan kepada Ibu Moderator, Ibu Pusparini Cahyo, untuk memimpin langsung. Kepada Ibu Pusparini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta pelatihan kegiatan online, panitia dan instruktur PKO 12 yang saya hormati, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pemaparannya dari Ibu narasumber hebat kita. Dan terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam workshop. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai moderator akan menyampaikan bahwa tema workshop kita adalah pembuatan video kegiatan dengan menggunakan media HP. Setiap kegiatan mungkin perlu didokumentasikan dengan aman, guna untuk kenangan, mungkin untuk akreditasi, siar madrasah, dan motivasi. Tapi banyaknya kesibukan seorang guru akibatnya kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Di sini ada solusinya agar seorang guru dapat mendokumentasikan kegiatan dengan cepat, aman, kapan, dan di mana saja. Nanti kita simak pemaparan dari Ibu narasumber hebat kita, Ibu Nur Fadilah, SPDI. Beliau adalah seorang guru kelas MI Miftahul Ulum Kuto Girang Ngoro Mojokerto, seorang guru yang sudah sangat berpengalaman karena sudah mengajar selama 18 tahun. Beliau juga adalah pengurus KKGMI Kecamatan Ngoro. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang di Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya sudah tidak asing lagi dengan beliaunya. Karena Ibu Nur Fadilah SPD ini sudah sering menjadi pemateri di KKG dan di sekolah-sekolah. Juga sering menjadi dirijen ya saat pertemuan KKG dan KKM di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dan beliau juga sudah mendapat penghargaan sebagai guru teladan di Kabupaten Mojokerto. Oke, sebelum Ibu Nur Fadilah memaparkan materinya, nanti mungkin sekitar kurang lebih 20 menit, saya akan menyampaikan bahwa nanti akan dibuka sesi tanya jawab dari moderator dan audien. Bagi audien yang ingin bertanya, bisa menggunakan tombol raise hand dan atau mungkin menuliskan di kolom chat. Mungkin karena terbatasan waktu dan nanti untuk sesi tanya jawabnya kita batasi mungkin maksimal 5 pertanyaan. Oke, yang pertama, karena Ibu Nur Fadilah sudah hadir di antara kita, saya persilakan Ibu Nur Fadilah SPDI, waktu dan tempat saya persilakan. Moderator Bunda Puspita. Ya, kalau pakai headset suara kita sudah tidak masuk. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Ibu bisa pakai headset. Karena suara kita tidak masuk. Tapi kalau nggak pakai headset, ya kalau nggak pakai headset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kepada yang terhormat Bapak Ibu Instruktur Pelatihan Kegiatan Online rekan seperjuangan DKU kelompok 12.3 serta teman-teman peserta pelatihan kegiatan online dan atau pembuatan video kegiatan memakai HP. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu dalam acara menimba ilmu bersama. Di sini saya sebagai pemateri, saya anggap banyak sekali kekurangannya, tapi di sini bisa sharing. Nanti mungkin saya yakin dari semuanya pasti ada yang lebih mengerti tentang hal ini. Seperti yang disampaikan Ibu Puspita Chandrawati, saya ingin menambahi ya. Aslinya saya itu hanya seorang guru kelas. Terus saya mungkin pematerinya mungkin di KKG Mini Bunda. KKG Mini, KKG sekolah saya itu sudah rutin menyelenggarakan KKG. Terus untuk guru teladannya juga diangkat tuh dapatnya hanya di sekolah masih di sekolah saya sendiri. Mudah-mudahan semakin hari saya semakin semangat untuk berubah. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu yang lebih baik. Amin. Salat salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi kita awali, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ambil judul dengan pembuatan video kegiatan menggunakan HP sesuai pengalaman yang saya dapat. Maaf suaranya bising. Ini kira-kira dapat didengar atau tidak ini? Halo? Sudah jelas apa belum? Bu pakai ininya Bu, pakai headset. Ya? Iya, pakai headset. saja. Apa dilepas? Itu volumenya tolong disesuaikan Bu. Oh, volumenya. Bentar. Sudah? Ya, silakan lanjutkan kembali Bu. Ya. Saya ambil judul pembuatan video kegiatan. Bersuara lagi. Apa dilepas saja ini? Coba saya lepas. Saya ambil judul pembuatan video kegiatan menggunakan HP itu karena sesuai dengan pengalaman saya sebagai guru, di samping saya harus melaksanakan tugas seperti biasanya, saya juga diwajibkan untuk mampu mendokumentkan segala bentuk kegiatan guna untuk diri saya sendiri sebagai guru, juga untuk sekolahan, biasanya sebagai akreditasi madrasah. Untuk pemaparannya, saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Bentar. Di sini saya pakai laptop sama HP. Apakah suaranya tadi itu jadi bising?
Bisa jadi karena ada yang membuka YouTube. Jadi salah satu ini tolong dimatikan saja YouTube-nya. Jadi cuma yang admin YouTube-nya saja yang aktifkan YouTube. Yang tidak itu tidak usah. Jadi suaranya mantul terus kalau misalkan ada yang aktifkan YouTube-nya. Ya. Jadi admin YouTube-nya saja yang ini. Jadi yang sudah ada di dalam sini tidak usah lagi buka YouTube. Iya. Oke. Sudah. Belum terlihat ya. Bentar. Sudah tampak PowerPoint-nya? Sudah Bu. Sudah ya. Pembuatan video kegiatan dengan menggunakan HP ini berdasarkan alasan yang memang pengalaman dari saya sendiri. Yang pertama yaitu banyak kegiatan yang menarik yang perlu didokumenkan. Sebagai guru, kita setiap hari pasti akan dapat sebuah dokumen, mungkin berupa foto kegiatan siswa ataupun bentuk penilaian dan lain sebagainya. Itu perlu kita dokumenkan. Kalau memang biasanya kita buat berjilid jadi buku, nah sekarang kita rasakan seperti jilid atau buku, kita nanti kesulitan untuk menyimpannya, dikarenakan biasanya keadaan cuaca, mungkin tempat. Nah, hal ini menjadi alasan saya untuk berusaha mendokumenkan melalui HP. Yang kedua yaitu akreditasi sekolah. Berdasarkan pengalaman, ini akreditasi sekolah ini sering sekali ditanyakan bentuk fisiknya. Di samping kita membuat videonya, nah kita juga punya fisiknya, tapi biasanya fisiknya itu aslinya kadang juga itu rusak ataupun hilang. Kita bisa tunjukkan video ini sebagai bukti bahwa kita pernah mendokumenkan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memotivasi siswa. Subhanallah, jika melihat siswa tampak senang sekali, bahkan malah mereka menunggu mana hasil kami waktu kegiatan, mungkin keterampilan atau pas waktu ada kegiatan lomba dan lain-lain. Mereka antusias sekali menunggu hasil dari karya seorang guru, meskipun itu berbentuk video yang sederhana. Ini alasan yang selanjutnya, bisa dikerjakan kapan dan di mana saja karena melalui HP. Sebagai guru pekerjaan yang begitu banyak administrasi dituntut, belum buat laporan kinerja, belum nanti menangani siswa, penilaian dan lain-lain. Nah, kita perlu waktu yang kita anggap sebagai waktu untuk istirahat atau sebagai waktu untuk bersama keluarga. Kita bisa manfaatkan bersama keluarga, mungkin kita bisa ambil gambar-gambar sambil kita bermain dengan anak-anak. Alasan selanjutnya yaitu syiar madrasah. Nah, syiar madrasah di sini kami
setelah membuat videonya tadi kami usahakan itu masuk ke YouTube. Nah, kita bagikan ini ke anak-anak. Anak-anak bisa melihatnya, mereka merasa bangga sekali dia tampil di sana. Seperti itu. Bahkan banyak sekali wali murid yang memasukkan siswanya ke madrasah dikarenakan mereka melihat ke internet mana madrasah yang termasuk unggul. Alasan yang terakhir yaitu inspirasi untuk semua. Inspirasi untuk semuanya, baik dari saya sendiri juga untuk orang lain, terutama anak-anak, madrasah, lingkungan. Nah, ini bisa jadi inspirasi. Mereka bisa melihat kegiatan dirinya sendiri, anaknya, atau wali muridnya, untuk semuanya. Itu jadi inspirasi. Ini loh, kegiatan kita terbukti, terprogram, dan insya Allah berkelanjutan. Nah, seperti itu. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan video melalui aplikasi KineMaster. Nah, di sini kenapa saya ambil KineMaster? Karena saya memakai KineMaster, terus banyak juga dari teman-teman yang menggunakan aplikasi ini. Di sini kita bisa membuat sebuah video dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan judul video. Judul video kita bisa tentukan dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Contohnya mungkin kalau bulan Agustus ini banyak sekali kegiatannya, biasanya ada lomba-lomba ataupun ada upacara. Nah, di situ kita bisa tentukan judulnya dulu. Yang kedua, pemilihan gambar atau video. Nah, gambar kita pilih manakah gambar yang layak untuk kita masukkan ke dalam video tersebut atau video-videonya juga, supaya nanti kita tidak terlalu rumit untuk menyusunnya. Yang ketiga yaitu mengurutkan gambar. Gambar diurutkan sesuai dengan proses dari awal sampai akhir. Biasanya kalau kegiatan keterampilan mulai proses anak memilih bahan, terus mengumpulkan bahannya, terus kegiatan dan selanjutnya sampai penilaian. Yang keempat yaitu penambahan keterangan dan model slide. Untuk penambahan keterangan kita bisa dari awal ataupun pas waktu masuk aplikasi KineMaster. Nah, ini gunanya untuk supaya orang yang melihatnya itu mengetahui ada keterangannya di situ tentang situasi atau suasananya pas waktu apa atau bagaimana. Nah, di sini bisa dibuat lebih lama, lebih bagusnya itu di awal atau di judul. Nah, kita nanti beri judul. Nah, judulnya ini ditulis di awal, penambahan keterangannya harus lebih bagus karena ini nanti membuat orang lain tertarik untuk melihat selanjutnya. Terus model slide. Model slide-nya setiap gambar kita coba rangkai dengan model yang bermacam-macam supaya orang melihatnya semakin ingin penasaran, semakin ingin lihat. Terus mata kita juga tidak jenuh karena berbagai macam model slide. Ini langkah-langkah yang keempat. Langkah yang kelima yaitu memberikan audio berupa suara atau musik. Kita bisa memberikan tambahan suara. Juga bisa memberikan musik. Musik ini bisa kita ambil dari unduh, dari download, ya. Sesuaikan dengan judul videonya tadi. Yang nomor 6 mengatur durasi waktu. Waktu kita atur supaya antara gambar dan lamanya sesuai dengan musik. Ini perlu lebih istilahnya dibagi ya antaranya gambar mana yang kira-kira lebih diinginkan orang untuk melihatnya. Contohnya pas waktu kita ambil judul itu lebih kita kasih waktu lama karena kita nanti akan membacanya lebih
lebih lama lagi, dan untuk gambar-gambar yang lain itu bisa diberi waktu sedikit. Terusnya yang nomor 7 yaitu melihat hasil sementara. Setelah kita mengurutkan dan seterusnya, kita lihat hasil sementara, kita play dulu. Nah, kita lihat dari awal sampai akhir bagaimana gambarnya, terus bagaimana suaranya atau musiknya, terus waktu durasinya sudah sesuai apa belum. Yang ke-8 yaitu menulis judul. Selesai kita lihat hasil sementara, kita tulis judulnya, ketik judulnya. Judulnya apa. Dan yang terakhir yaitu mengekspor. Kita ekspor hasil video kita, rancangan kita tadi. Nanti setelah diekspor, tunggu beberapa menit, video tadi sudah tersimpan di galeri ataupun buku. Sekian, terima kasih, selamat berkarya. Mungkin dari sini saya bisa tampilkan contoh hasil saya memakai HP untuk setiap kegiatan yang ada di sekolah saya. Bentar. Ini hasil dari buatan saya.
Suaranya kedengaran. Untuk cara, ada yang tanya tadi ya, untuk pembuatannya, lihat nah, di sini kita masuk ke aplikasi Game Master-nya. Kita buka, mau pilih modelnya, kita bisa model portrait, landscape, terserah. Kita nanti ambil gambar dari sini. Contoh, kita ambil dari gambar kamera. Nah, kita ambil gambar ini, gambar masuk. Kita bisa gambar ini nanti ya kita coba pakai flip. Nah, ini kayak anak-anak waktu menggambar, membuat sampul buku. Nah, kita kasih klik slide-nya, bisa macam-macam model slide-nya seperti ini. Kita kasih tulisan di sini, mungkin ada tulisan karya siswa kelas 5, nama sekolah saya Mimi, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Dan kita bisa juga kasih, nah setelah ini biasanya kita kasih ada musik, di sini ada musik juga, nanti kita pilih di sini, kita bisa cari atau lainnya. Waktu juga bisa kita atur di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah misal mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau lain-lain.
130.000 Pak. Iya, apa jadi gini karena bapak saya jadi nyambut gaya kadang akan begini jadi akan terjadi gini waktunya untuk saya. Makanya sekarang saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Puspa. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi telah kita simak bersama pemaparan dari pemateri tentang pembuatan video kegiatan dengan menggunakan media HP. Di mana tadi Ibu narasumber memilih aplikasi KineMaster untuk pembuatan videonya. Tadi Bu Nur Fadila sudah menunjukkan contoh juga mempraktekkan cara pembuatannya. Sebelum kita lempar pertanyaan ke audiens, Ibu Nur, mungkin saya ada pertanyaan sedikit. Apakah selama menggunakan aplikasi KineMaster ini Ibu pernah mengalami kendala dalam penggunaannya? Kalau kendala, saya rasa pasti ada ya kendalanya. Mungkin saya perlu cari ilmu lagi. Kemarin alhamdulillah di Pak Bahar kemarin ya yang bagian pembuatan video pembelajaran itu saya sempat tanya juga. Bentar, saya matikan HP saya dulu. Di pelatihan kemarin Pak Bahar juga bilang saya perlu mengeksplor lagi karena banyak sekali yang saya harapkan itu masih ada di aplikasi KineMaster ya. Contohnya pas waktu saya tanya ingin sekali membuat video pembelajaran yang tampilannya bersamaan dengan itu keterangannya atau videonya atau mungkin fotonya. Nah itu saya perlu eksplor lagi. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mungkin sudah bisa, nanti bisa sharing ke kita. Aslinya untuk membuat sebuah video itu banyak sekali aplikasinya. Saya juga memakai aplikasi yang lain. Saya gabungkan sama aplikasi KineMaster. Oke, terima kasih benar. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab dengan audiens. Bagi audiens yang ingin bertanya langsung kepada Ibu narasumber bisa digunakan tombol raise hand. Silakan dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Kalau tidak di kolom chat mungkin bisa kita dengan dulu Bu. Di sini ada pertanyaan, apakah dengan aplikasi KineMaster ini untuk pembuatan video apa tidak banyak memakan kuota siswa? Dan bagaimana dengan sinyal, pengaruh sinyal Bu? Ini dari Bu Lili Iswatin yang bertanya, apakah dengan aplikasi KineMaster untuk pembuatan video apa tidak banyak memakan kuota siswa dan bagaimana dengan sinyal? Oh iya, bisa saya jawab? Ya, silakan. Untuk pembuatan video ini kita melihat kondisi siswa. Kalau memang kegiatannya memang sedikit, itu sudah bagus ya, tidak terlalu memakan kuota. Untuk kalau kegiatannya banyak kita ambil atau gambar-gambar atau foto ya yang paling penting atau paling bagus. Nah, itu bisa kita masukkan aplikasi video ini. Untuk sinyal saya rasa tidak ada masalah ya, tapi kalau memang itu kadang-kadang di sini sinyalnya berbeda dengan lingkungan yang anak-anak tinggal. Nah, itu sudah biasa, tapi biasanya kami berikan ke anak-anak itu kadang berupa link, kadang juga langsung berupa videonya. Begitu. Oke, terima kasih benar. Mungkin saya kasih kesempatan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Oke, kalau tidak kita lanjut ke pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat. Yang kedua adalah apakah semua jenis HP bisa menggunakan aplikasi KineMaster tersebut? Ini dari Bu Rohmawati.
Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Rahmawati. Pengalaman di sekolah saya itu guru-guru mempunyai HP yang berbeda, tapi alhamdulillah mereka mampu untuk membuatnya, ya. Berarti HP-nya mereka juga bisa. Anak-anak malah sering juga kirim ke kami hasil mereka juga buat di rumah waktu mereka belajar di rumah, dia buat sendiri karena kangen dengan sekolahnya, kirim ke gurunya. Subhanallah, kami salut. Anak-anak juga bisa membuat. Kenapa kita juga tidak bisa? Ini perlu sekali kita harus sekolah ini agar lebih bagus daripada anak-anak kita. Gitu. Terima kasih Bu. Sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Bapak Febri Regar. Saya sudah pernah buat, tapi sering gagal pas ekspor. Itu kenapa? Gagal ekspor itu memang lama sekali ya, butuh beberapa menit. Apalagi kalau videonya itu durasinya panjang. Mungkin itu sinyal atau apa? Mungkin lamanya untuk ekspor. Jadi kita harus istilahnya lebih santai untuk menunggu supaya nanti berhasil dalam ekspor. Mungkin itu pengalaman saya, Bapak. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang keempat. Selain foto dan video, apakah aplikasi KinoMaster bisa kita masukkan PowerPoint? Dari Ibu Dewi. Ya. Yang ini yang belum pernah saya lakukan. KinoMaster bisa dimasukkan ke PowerPoint. Mungkin setelah ini ya saya coba. Nah, ini juga termasuk masukan saya coba. Bu Nur, ya, untuk pertanyaan yang terakhir dari Bu Hoiria, apakah aplikasi KinoMaster ini ada batasan durasi waktunya? Bu Nur Fadila, suaranya tidak muncul, Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bisa diulang kembali. Apakah aplikasi KinoMaster ini ada batasan durasi waktu? Bu, untuk benar bisa di-unmute untuk speakernya, Bu. Ya. Ya. Sudah ya. Oke, mungkin bisa diulang kembali, Bu, untuk pertanyaan Bu Hoiria. Jawabannya terakhir ya. Batasan durasi waktunya tadi, pengalaman saya tidak ada batasan durasinya. Mungkin ada teman-teman yang lain sudah lebih mengenal KinoMaster daripada saya, mungkin ada yang lebih jelas lagi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, Bu. Karena keterbatasan waktu, tadi kita batasi 5 pertanyaan dan sudah 5 pertanyaan. Berarti sesi tanya jawab sudah berakhir. Mohon maaf bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat bertanya langsung atau kami bacakan pertanyaannya.
Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah semua rangkaian antar sesi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Ibu narasumber, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ambil pernyataannya yang dari Ibu Nur ini biasanya, yang penting kita harus tetap semangat, apapun tugas pekerjaan beban yang ada pada kita. Akan terasa ringan jika kita kerjakan dengan ikhlas, penuh semangat, dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber Bu Nur Fadilah yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dengan antusias dalam mengikuti kegiatan workshop ini. Dan tentunya kepada para panitia dan Bapak Instruktur PKO yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mengadakan workshop pada siang hari ini. Dan kepada seluruh anggota PKO kelompok 3 yang sudah bekerja dengan baik sehingga acara pada hari ini berjalan baik dan lancar. Juga antusias dari audien yang luar biasa. Saya Pusparini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu-ibu. Terima kasih juga kepada yang sudah peserta yang sudah menghadiri pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit banyaknya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya di orang yang